Ya, selamat pagi semuanya guys. Nah, kali ini saya mau mengedukasi kita tentang perihal sakit usus buntu. Nah, beberapa waktu lalu anak saya sakit, lalu setelah sakit saya masukkan dia ke rumah sakit. Nah, setelah di rumah sakit, ya, ternyata dari hasil USG ditemukan anak saya itu ada usus buntu. Nah, waktu saya mendengar itu saya langsung kaget ya, karena kok anak saya yang kelas 1 SMP tiba-tiba ada usus buntu, karena memang selama ini saya tahu bahwa dia juga sangat menjaga makanannya dan lain sebagainya. Nah, setelah saya mendapatkan hasil dari USG itu, saya kebetulan punya teman dokter yang memang expert di bidang usus buntu ini. Lalu saya telepon beliau, yaitu Dokter Yasin ya. Lalu saya telepon Dokter Yasin, saya bilang, "Lo Kun atau Dok, anak saya dari hasil USG usus buntu dan akan operasi. Jadi saya minta operasi untuk laparoskopi namanya ya. Jadi yang operasi 3 titik saja." Nah, setelah saya sampai di rumah sakit, lalu saya ketemu dengan Dokter Yasin, ya. Dokter Yasin bilang, "Pak, ini anak kita harus di CT scan gitu." Saya banyak mengurus orang sakit, sedikit banyak saya tahu tentang prosedur-prosedur, langkah-langkah lab atau penanganan yang sakit. Lalu saya bilang sama dokter, "Dok, untuk apa lagi dokter CT scan? Karena dari hasil USG-nya pun sudah nampak ada usus buntu." Karena sepengetahuan saya memang usus buntu dari hasil USG saja memang sudah dapat dilihat atau terdeteksi. Tapi dokter ini dia ingin memastikan ini usus buntu atau bukan, dan memang saya melihat Dokter Yasin sangat teliti dan sangat bijaksana untuk sebelum dia melakukan satu tindakan operasi. Nah, setelah itu dilakukan CT scan pada saat itu juga. Nah, besok harinya ya, karena memang saya pun sudah yakin sekali ini pasti juga usus buntu karena dari hasil USG itu. Jadi anak saya sudah dijadwalkan memang mau operasi. Nah, setelah anak saya siang harinya dimasukkan ke dalam ruang operasi, saya menunggu. Lalu tiba-tiba Dokter Yasin datang dan memanggil saya. Dia bilang, "Pak, ini dari hasil CT scan ini bagus hasilnya, tidak ada usus buntu." Loh, saya kaget. Saya bilang, "Mas, Dok, iya ini." Ya. Lalu saya kebetulan minta lagi sama Dokter Yasin, saya bilang, "Dok, kalau gitu anak saya tolonglah di USG ulang gitu ya, USG ulang." Nah, pada saat itu juga ya, saya minta anak saya agar di USG ulang ya. Nah, setelah di USG ulang, hasilnya keluar besoknya. Memang dinyatakan tidak ada usus buntu. Nah, memang pada saat pertama sekali anak saya divonis atau di USG ditemukan usus buntu itu, saya memang meminta banyak orang untuk berdoa. Saya sendiri juga mendoakan anak saya, ya. Tapi saya percaya ini semua adalah kuasa Tuhan, ya, mujizat Tuhan yang Tuhan berikan, ya. Saya yakin ya dengan pertolongan Tuhan bahwa ini adalah satu mujizat yang Tuhan berikan kepada anak saya, ya, untuk mengangkat usus buntu itu ya. Nah, setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit oleh Dokter Yasin, saya meminta lagi kepada beliau agar juga dikonsulkan ke dokter urologi ya. Karena memang anak saya ini ya pernah 1-2 bulan lalu juga infeksi saluran kemih ya. Lalu datang dokter urologi ya untuk melihat hasil itu, ya ternyata memang ada peradangan di usus ya. Ada peradangan di usus juga, ada juga infeksi saluran kemihnya. Nah, dari sini saya melihat bahwa penting sekali bagi kita, dan saya sendiri juga belajar lagi ya, walaupun saya selama ini banyak mengurus pasien-pasien yang sakit ya, merekomendasi banyak pasien yang sakit, banyak ya kenal dokter. Nah, tapi saya juga hari ini belajar lagi dari kasus ini bahwa untuk kasus usus buntu ataupun untuk kasus-kasus yang lain ya, mungkin kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut sebelum dilakukan tindakan operasi ya gitu. Jadi seperti usus buntu ini ya, saya mendapat lagi satu pelajaran ya, ternyata untuk menegakkan hasilnya usus buntu harus dilakukan CT scan ya di bawah perut ya. Nah, ini adalah satu pelajaran yang berharga bagi kita ya. Kita juga bisa belajar dari masalah ini ya. Kita juga bisa melihat bagaimana kita
sebagai orang tua atau sebagai orang sakit juga membutuhkan Tuhan, terus berdoa ya, meminta teman-teman lain untuk mendoakan kita ya, dan semua itu dalam rencana dan pertolongan Tuhan, sehingga kita tetap bisa diberikan satu jalan, satu solusi dan satu keputusan yang baik. Dan saya bersyukur juga ya, karena kebetulan karena Dokter Yasin ya juga kenal dengan saya, juga owner rumah sakit, direktur rumah sakit juga kenal dengan saya. Jadi saya juga bisa terus menerus konsultasi dengan mereka mengenai ini, dan puji Tuhan bahwa semuanya di dalam pertolongan Tuhan ya. Jadi saya mengajak kita ya, untuk kita juga ketika kita divonis satu sakit ya, marilah kita juga terus meminta dukungan doa dari rekan-rekan seiman kita, lalu kita dengan hikmat daripada Tuhan berdoa supaya ada langkah-langkah lab atau cek berikutnya. Yang penting jangan panik, jangan khawatir berlebihan, dan terus meminta pertolongan Tuhan agar Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada dokter yang merawat untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih baik lagi ya. Terima kasih untuk teman-teman saya yang selama ini mendoakan saya, untuk direktur rumah sakit ya, juga untuk owner rumah sakit, untuk dokter-dokter yang selama ini banyak ya membantu saya, terutama setelah anak saya ini ya, banyak sekali ya dokter-dokter yang begitu memperhatikan, yang peduli, yang memberikan masukan, yang memberikan input ya. Terima kasih semuanya ya, Tuhan memberkati.